Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Yuningtyas, NIM 1119109 dari kelas HKIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap keluarga Ibu Esti Sriwedari. Yang pertama, identitas. Nama Ibu Esti Sriwedari, usia 49 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dukuh Watubela RT 13 RW 02 Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Deskripsi. Keluarga Ibu Esti menempati rumah yang terletak di daerah perkampungan dekat kota Kajen. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah bercat rapi dan berkeramik. Bagian dalam rumahnya terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Di depan dan di belakang rumahnya terdapat banyak tanaman hias maupun apotek hidup. Sarana transportasi yang dimiliki yaitu sepeda motor. Ibu Esti adalah seorang janda yang ditinggal suaminya sejak tahun 2010. Beliau hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja karena menderita sakit. Ibu Esti memiliki 2 anak perempuan. Anak pertama bernama Neisa Azhara Dewani yang berusia 24 tahun, yang sekarang masih menempuh pendidikan di IPB, dan anak terakhir bernama Aura Rizda Widyawardani yang berusia 18 tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri 1 Kajen. Anak-anak Ibu Esti adalah anak yang berprestasi. Walaupun mereka adalah anak yatim, mereka tetap semangat belajar yang tinggi untuk membahagiakan orang tuanya, bersekolah dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meringankan beban orang tua. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara tempat rumah Ibu Esti tanggal 20 Maret 2021. Yang keempat, perspektif orang tua. Menurut pendapat Ibu Esti, beliau termasuk ibu yang memperhatikan dalam hal pendidikan anaknya. Hal ini dikarenakan Ibu Esti ingin nasib anaknya lebih baik dari orang tuanya. Beliau ingin anak-anaknya dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga dan tidak menyusahkan saudara-saudaranya. Ibu Esti selalu memperhatikan anaknya dalam hal menempuh pendidikan. Beliau selalu mendampingi anaknya saat belajar, memfasilitasi anak untuk belajar, mengecek pekerjaan, sekolah, dan lain-lain, agar belajar anak selalu terpantau dan terkontrol, dan potensi anaknya juga meningkat. Karena anak Ibu Esti yang pertama berada di Bogor, Ibu Esti hanya mengontrol pendidikan anaknya via telepon. Dan sedangkan untuk anak keduanya yang tinggal bersama Ibu Esti selalu mengontrolnya dalam hal belajar dan mendampinginya saat belajar. Sewaktu-waktu ada kesulitan, Ibu Esti bisa membantunya. Jika anaknya mendapat juara atau ranking paralel atau bahkan mendapatkan IPK yang tinggi dan memuaskan, beliau tidak pernah memberikan reward kepada anak-anaknya. Ibu Esti berpikir bahwa kehidupan yang pas-pasan dan merupakan janda juga tidak perlu memanjakan anak-anaknya dengan memberikan hadiah. Ibu Esti hanya memberikan ucapan selamat dan menyemangati anaknya agar tetap mempertahankan prestasinya tersebut, karena suatu kewajiban bagi anaknya agar menjadi anak pintar dan membanggakan orang tua tanpa balasan hadiah berupa barang maupun uang. Ibu Esti tidak pernah menghukum anak-anaknya jika mendapati anaknya melanggar peraturan. Ibu Esti hanya menasehatinya agar tidak mengulanginya lagi. Ibu Esti juga menerapkan peraturan disiplin terhadap anak-anaknya agar sholat tepat waktu dan pulang tepat waktu. Ibu Esti membagi tugas rumah tangga juga terhadap anak-anaknya yang tinggal bersamanya, yaitu anak keduanya, membagi tugas di rumah seperti menyapu lantai rumah dan mencuci piring. Yang kelima, perspektif anak. Aura begitu dekat dengan ibunya, dan sebelum ayahnya meninggal, dia juga dekat dengan ayahnya sewaktu kecil. Menurutnya, sang ibu sangat kuat dalam mendidik anaknya. Berusaha keras mendidik anaknya sampai sukses nanti.
Sesuai yang dikatakan orang tua, Aura mengatakan ibu sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Ibunya tak kerja sehingga dapat memantau Aura dalam hal belajar dan bisa mendampingi saat Aura mengalami kesulitan dalam belajar. Aura selalu ingat nasihat orang tuanya agar selalu mempertahankan nilainya agar bisa lulus SMA dan dapat kuliah melalui jalur SNMPTN di perguruan tinggi yang dia inginkan. Dia juga ingin membahagiakan ibunya tersebut. Dia selalu semangat belajar agar bisa merealisasikan cita-citanya itu. Menurut penuturan Aura, dia adalah orang yang pemalu. Dia adalah seorang yang sulit bergaul. Dia hanya memiliki teman-teman dekat di sekolah dan di lingkungannya. Yang keenam, observasi. Secara umum, keluarga Ibu Esti sangat terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Ibu Esti adalah orang yang ramah. Setiap kali penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, Ibu Esti selalu menyambut dengan baik. Ibu Esti mempersilahkan penulis duduk dan berusaha memberikan tempat yang nyaman pada penulis dengan mengatur kursi, meja, sambil merapikan meja yang tampak sedikit berantakan. Ibu Esti juga meminta izin untuk berganti pakaian agar terlihat lebih rapi saat diwawancarai. Sedangkan anak kedua, Aura adalah anak yang pemalu. Selama wawancara berlangsung, Aura sering menjawab pertanyaan dengan terbata-bata dan melihat ibunya agar ibunya dapat membantu menjawabnya. Tapi lama-kelamaan, Aura mulai terbuka dengan penulis dan tidak lagi malu. Yang ketujuh, kesimpulan sementara atau analisa. Keberfungsian keluarga di dalam keluarga Ibu Esti sudah tercapai. Berikut merupakan uraiannya, yaitu yang pertama reproduksi, yang kedua sosialisasi atau edukasi, yang ketiga penugasan peran sosial, yang keempat dukungan ekonomi, yang kelima dukungan emosi atau pemeliharaan sudah terdapat dalam keluarga Ibu Esti. Pendapat penulis terhadap keluarga Ibu Esti yaitu keluarga Ibu Esti adalah keluarga yang harmonis. Walaupun sudah tidak ada sosok ayah lagi di dalam keluarganya itu, Ibu Esti dan anak-anaknya sangat ramah terhadap orang-orang di sekitar. Ibu Esti adalah seorang ibu yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Salah satu contohnya dalam hal pendidikan. Beliau tak mau anak-anaknya susah dalam menempuh pendidikan dan berharap mereka selalu mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga ke depannya bisa menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan orang tuanya. Ibu Esti adalah single parent yang kuat, tangguh, dan sabar, membesarkan anak-anaknya seorang diri dan dibantu dengan saudara-saudaranya. Saya salut terhadap keluarga Ibu Esti. Anak-anaknya memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat meringankan beban orang tuanya soal biaya pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.